Kita yang kami hormati Bapak Ibu guru semua, mari kita ikuti sama-sama dari guru-guru TK, SD, SMP, SMA. Mudah-mudahan ini ada masukan tambahan untuk kita. Kalau saya lihat judulnya Public Speaking Competitive Special for Teacher. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu guru PSKD. Terima kasih saya Camat Bonang Sirait diberikan kesempatan untuk bisa berbagi, bertukar pikiran dengan Bapak Ibu. Kami di sini hadir ingin membahas secara singkat buku terbaru kami yang berjudul Public Speaking for Teacher, yang sebetulnya sudah merupakan edisi revisi ataupun edisi cetak ulang. Kami senang bisa bertemu dengan Ibu Leli, Bapak Luman Gaul, bapak-bapak yang lain ya, dari sekolah ini diberikan kesempatan untuk bisa bertukar pikiran. Pada sesi yang sangat berharga ini, mungkin setelah nanti kami menyajikan beberapa bahan pemikiran, Bapak Ibu boleh juga memberikan saran, sumbangan, kritik, bertanya, dan saya berharap pada forum ini kita bisa bertukar pikiran, memberikan masukan, atau bahkan juga bisa memberikan input-input yang bagus bagi buku ini dan juga bagi pendidikan, khususnya di Indonesia dalam gerakan yang namanya Gerakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia. Dan tentu saja kami juga mengundang Bapak Ibu kalau nanti ada yang tertarik, punya waktu untuk bisa menulis, mari bersama-sama menulis dengan saya. Buku ini dikembangkan dan terbuka untuk bisa direvisi dan bahkan kita bisa melahirkan buku-buku tentang pendidikan yang ada gunanya untuk dunia pendidikan dan juga untuk Bapak Guru. Saya sendiri tidak berasal dari latar belakang sekolah Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan. Saya mengambil S1 dan S2 di Universitas Katolik Atmajaya di bidang marketing, di bidang pemasaran. Tetapi saya tidak tahu apa yang membuat diri saya dan hidup saya tergerak ke arah komunikasi. Komunikasi menjadi salah satu mata pelajaran yang memang paling saya sukai di kampus pada saat saya S1 dan S2, dan memang pada saat kami mengambil Fakultas Ekonomi, di sana sudah diajarkan ilmu komunikasi masuk di dalam bagian struktur ilmu marketing ataupun pemasaran. Tetapi dua buku saya yang terbit itu makin membuat orang akhirnya menilai kami ini dekat dengan dunia komunikasi. Ya, tidak apa-apa juga. Persepsi itu sekarang menempel di masyarakat dan kami senang, khususnya dengan public speakingnya. Jadi kalau kita bicara soal rumpun ilmu komunikasi, kami lebih fokus lagi dengan apa yang disebut dengan public speaking. Saya akan coba membagikan gagasan pikiran mengenai pentingnya ilmu berbicara bagi guru. Itu sebabnya buku yang kami tulis berikutnya judulnya adalah Public Speaking for Teacher. Apakah guru selama ini sudah mengetahui kira-kira bagaimana kiat-kiat atau teknik-teknik untuk bisa bicara di depan umum? Apakah guru yang selama ini memberikan banyak sekali pendidikan dan salah satu cara mendidiknya adalah berbicara, itu sudah memaksimalkan betul kemampuan bicaranya? Apakah mengajar sudah menggunakan strategi? Apakah mengajar sudah menggunakan rundown? Apakah sebelum mengajar malamnya di rumah sudah mempersiapkan kira-kira besok saya akan ngomong apa? Apakah pada saat ibu bermalam di rumah dan membuka catatan pengajaran yang akan dilakukan besok, ibu sudah menyusun kira-kira siapa yang akan saya tanya, apa materi yang akan saya angkat, apa cerita yang relevan di luar sekolah yang akan disampaikan pada video tersebut? Apakah ada alat bantu seperti laptop, komputer, seperti film, animasi dan lain sebagainya yang akan membantu? Ini semua adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang saya tanyakan kepada diri saya sendiri sebelum maju bicara di depan publik. Karena pada saat sudah ada di depan publik, we have no time to prepare that. Kita nggak punya lagi waktu, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersiapkan itu. Kita sudah ada di depan sasaran tembak. Ibaratnya kita sekarang guru di depan, ini murid, kita saling berhadapan. Udah nggak punya waktu. Oleh karena itu, saya sangat prihatin melihat misalnya ada guru yang berkepanjangan harus ada di sekolah karena dia harus pulang, karena dia harus istirahat, karena dia harus mempersiapkan waktunya. Guru yang sampai berlama-lama di sekolah berarti dia tidak efisien.
dia tidak strategis, dia nggak bisa mengatur jam kebutuhan hidupnya untuk diisi dengan persiapan. Nah, ini hal-hal yang juga diatur di dalam buku ini dan juga dibagikan dalam buku ini. Tentu untuk bisa mencapai tingkat kualifikasi buku ini, kita memerlukan waktu, memerlukan begitu panjang perjalanan. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kita coba mulai halaman pertama yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan yang menarik tentang kemana sih sebetulnya pendidikan Indonesia ini mau dibawa? Siapa sih yang nyetir? Saya juga bingung melihat mau kemana ini dibawa. Karena ketika saya sekarang kembali melihat ke sekolah, khususnya ke sekolah PSKD, tentu kita semua ingin ada perubahan. Kita tentu ingin lihat anak-anak kita jauh lebih nyaman di sekolah. Saya nggak bisa menyebutkan di mana sekolah teman-teman yang lain yang saya pernah temui. Tapi saya juga iri melihat kok ada sekolah kualitas seperti di luar negeri misalnya yang bagus banget gitu. Padahal itu sekolahnya sekolah negeri, yang swasta lebih bagus lagi. Dan karena mereka dikategorikan sebagai public services, layanan mereka itu sudah sama seperti hotel. Nah, ini tujuannya untuk membuat kenyamanan dulu, baru setelah itu murid bisa menyerap ilmu pendidikannya dengan baik. Kalau hal-hal seperti ini bisa dilakukan juga di Indonesia, tentu ke depan kita berharap seperti itu. Nah, tapi kemana pendidikan Indonesia ini akan dibawa? Ya tergantung siapa yang membawa mobilnya, tergantung siapa yang menjadi pengemudinya. Kalau mandat pemerintah, sekarang ada Kementerian Pendidikan Nasional, berarti itulah yang akan menjadi driver dari education di Indonesia. Kalau mandat dari negara ini atas dasar Undang-Undang Dasar 45, menteri lah yang mengemban itu, berarti diserahkanlah ke sana. Tetapi di lain hal, saya juga melakukan riset, ternyata swasta tidak tinggal diam. Ternyata swasta juga ingin melahirkan anak-anak yang juga punya basis penilaian, oh kami punya cara sendiri. Sehingga kita lihat swasta melakukan jungkir balik, improvisasi di sana sini. Dan bahkan beberapa murid-murid yang keluar di swasta tidak kalah pintar dari murid-murid yang dilahirkan oleh sekolah-sekolah negeri. Hal ini membuktikan bahwa ternyata walaupun pemerintah mengatur secara ketat regulasinya, tetapi swasta melakukan banyak terobosan. Kami juga tentu ingin tahu apakah PSKD melakukan hal itu kalau kita bicara umum. Hal poin kedua yang menarik, halaman kedua, ini adalah data terbaru yang kurang lebih diambil sekitar 5 atau 6 hari lalu dari salah satu sumber media massa, Metro TV. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara. Hasil studinya PISA 2012. PISA itu adalah Program for International Student Assessment. Tidak semuanya negara di dunia ada di sana, tapi Indonesia yang jelas satu peringkat di atas peringkat terakhir untuk sistem pendidikan Indonesia. Apakah yang mempengaruhi itu? Banyak faktor. Salah satunya adalah kemampuan membaca. Kita kalah, bahkan kalah dari Malaysia, kalah dari Singapura. Apakah Indonesia itu termasuk PSKD? Ya tentu iya dong, karena PSKD juga ada di Indonesia. Nah, ini yang kita perlu lihat. Next. Saya masih bicara yang umum saja tentang pendidikan ya. Yang saya baca dari beberapa literatur, tokoh nasional pendidikan kita seperti Ki Hajar Dewantara pernah banyak mengumumkan idiom ataupun tagline ataupun semangat ataupun hal-hal lain yang bisa dikategorikan sebagai jati diri bangsa Indonesia, khususnya guru itu ada di mana. Dia mengatakan bahwa seorang pendidik harus menjadi teladan. Nah, saya nggak tahu hari ini kondisinya, kita sudah lihat juga di berbagai media massa, banyak juga guru yang nggak menjadi teladan. Dari sisi itu aja belum ngomong aja, belum jadi pengajar aja, dia udah nggak jadi role model. Di beberapa sekolah kita miris sekali melihat dan prihatin ya, melihat ada banyak guru malah terlibat kasus-kasus pemukulan, seks dan lain sebagainya. Yang harusnya dia jadi role model. Next. Seorang pendidik ini dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara dengan idiom bahasa Jawanya, Ing Madyo Mangunkarso. Artinya seorang guru harus bisa menjadi motivator. Apa kaitannya terhadap public speaking?
public speaking yang baik atau seorang public speaker yang baik dan bisa jadi motivator, dia harus bisa jadi singa ataupun bisa menjadi seorang penyemangat untuk murid-muridnya. Sehingga pada saat acara pelajaran ataupun proses ajar mengajar ini terjadi, murid-muridnya nggak ngantuk. Tapi sebagian besar dari guru-guru mungkin juga punya kelemahan soal fisik. Makanya saya bilang jadi guru itu nggak gampang, karena dia mikir, dia juga ada kebatinan. Kalau dia lagi sakit, dia tetap harus bisa motivate orang. Jadi sisi motivational ini menurut saya nggak dapat dari apa yang disebut dengan mungkin uji kompetensi guru. Apa yang diajarin di sana jadi motivator? Apakah harus jadi motivator seperti yang di TV? Mungkin nggak juga. Tapi kalau nanti seperti itu kan jadi ke TV. Tapi tetap harus bisa memotivasi murid. Makanya di luar negeri Bapak Ibu sekalian, guru itu dihargai mahal sekali loh. Masalahnya guru itu sebetulnya pada saat lagi mengajar di sekolah, kalau betul-betul dihitung hanya dengan gajinya, saya pikir semua guru akan sepakat untuk mengatakan, ya sudahlah, saya dibayar segini, saya ngajarnya segitu aja. Betul nggak? Saya dibayarnya sekian juta rupiah, ya udahlah, ngapain saya keluarin lagi motivasi lebih kencang? Segitu aja lah saya keluarin. Nah masalahnya begitu kita lebih kencang lagi memotivasi orang, apakah Bapak Ibu sadar bahwa kita baru saja melakukan investasi di dalam diri seorang anak? Contoh yang paling gampang dari PSKD, kami harus berterima kasih. 2 adik kami dari keluarga kami hari ini, kalau nggak lewat PSKD, nggak akan segitu pinternya. Nah sekarang apakah ada dari murid-murid yang keluar sudah dari PSKD ini memberikan payback, memberikan goodwill kembali? Karena keberhasilan yang diberikan kepada siapapun murid yang ada di sebuah sekolah, itu layaknya sebetulnya adalah saham, partisipasi saham lebih dari seorang guru, yang tidak bisa diukur dengan uang. Menurut saya, wajar kalau seorang gubernur, wakil gubernur, ada lulusan dari PSKD, wajar dia untuk pulang kembali dan memberkati PSKD. Wajar, sudah lebih dari wajar. Siapapun. Dan saya dengar Pak Ahok memang juga dari PSKD. Wajar Pak Ahok, kalau Pak Ahok harus lebih banyak memberkati PSKD, Pak. Itu wajar. Karena apa? Yang diberikan oleh PSKD berarti mampu memotivasi. Yang diberikan secara standar oleh guru, kalau gurunya hanya mengajar standar, hanya rapor. Tapi keberhasilan yang di luar, itu kan juga diberikan oleh guru. Nah, itu yang disebut menurut saya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi sebetulnya ketika seorang guru sedang mengajar di depan, nilainya tidak seperti itu yang dibayar akhir bulan, setiap bulan. Karena dia sudah lebih memberikan. Itu yang disebut dengan tanpa pamrih. Ini dalam pengertian saya. Termasuk ketika harus memotivasi. Karena sebetulnya jujur aja, kalau boleh kita terbuka, orang tua itu menyekolahkan anak hari ini semangatnya cuma satu, yang penting pulangkanlah dia kembali ke rumah, dia jadi pintar, udah itu aja. Tapi ternyata di dunia sekarang untuk bisa berjuang menjadi orang yang hebat dan menjadi bangsa yang hebat, orang pintar saja cukup nggak? Orang yang bisa hebat keluar itu termasuk adalah orang yang mampu memotivasi. Dan nilai motivasi itu nggak dibayar oleh sekolah kepada guru. Wajar kalau seorang guru sudah mulai harus berjuang untuk mengatakan, tambahi dong kemampuan saya memotivasi anak Anda dengan atribusi ataupun dengan penghargaan yang sesuai. Tapi disitulah juga kerendahan seorang guru, kerendahan hatinya untuk mengatakan, itulah pahlawan tanpa tanda jasa. Disitulah saya memberikan tanpa pamrih. Sederhana Pak, kita melihatnya. Jadi pada saat Bapak Ibu ada di panggung kelas seperti ini, satu fungsi akademik jalan, satu fungsi motivasinya jalan. Nah yang motivasi hampir pasti tidak dihargai. Hampir pasti tidak dihargai. Di reward dengan apapun, dengan hadiah apapun oleh orang tua, itu tidak akan pernah bisa dinilai. Karena yang bertumbuh di luar sana menikmatinya sampai seakhir hayat hidupnya. Jadi harus bisa jadi motivator. Next. Dan kaitannya dengan public speaking, bicaranya harus keras, bicaranya harus semangat, harus mampu membangkitkan semangat orang lain, tidak ngantuk. Motivator juga harus bisa mengumpulkan cerita-cerita menarik. Mana sempat lagi Bapak Ibu sekalian mengcompile cerita dari Google, mengcompile cerita dari internet. Kalau Bapak Ibu baru tidur jam 9,
membaca catatan mata pelajaran besok. Ini yang disebut dengan motivator. Karena buku-buku yang Bapak Ibu jadikan pegangan mungkin hari ini belum tentu menarik buat murid. Jadi harus ditambahin lagi dengan kreativitas. Nambah lagi bahan-bahannya dari luar. Perlu waktu, perlu searching di internet, Habis waktu kita. Menjadi motivator harus perlu hal-hal yang ekstra. Apa sih misi pedagogi guru yang juga disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional Indonesia? Yang saya pahami dari pemikiran-pemikiran beliau dalam bahasa Jawa, guru mampu memomong, guru mampu menjadi among, dan guru juga mampu menjadi orang yang ngemong. Wah, ini bukan tugas guru kalau menurut saya. Ini tugas orang tua. Kalau semuanya dikasih kepada guru repot juga. Tapi beban ini ada di Bapak Ibu sekalian. Asah, asih, dan asuh. Next. Apa yang disebut dengan asah? Pengajaran. Jadi sebagian besar harusnya kalau murid ini pintar karena otaknya diasah di sekolah. Kalau yang berikutnya, kalau asih, kalau memang muridnya tidak liar dan tidak wild di luar, berarti peran Bapak Ibu sekalian pada saat memberikan fungsi asih atau nurturing with love dengan kasih sayang, pasti dia tidak akan jadi orang yang suka tawuran. Luar biasa kan? Di mana nih ada pendidikan seperti ini? Kalau di negara-negara lain ini dikembalikan kepada orang tuanya. Di kita dikasih ke sekolah loh. Berat makanya. Kalau menurut saya, pemerintahnya harus memberikan perhatian yang lebih. Karena hampir semua 80% ini jadi ditaruh ke sekolah. Next. Asuh yang disebut dengan ngomong dan membimbing. Makanya sampai ada guru BP. Bimbingan dan penyuluhan. Kalau di luar negeri yang ada talent scout. Diarahkan. Di kita cuma dibimbing. Talent scout itu lebih luar biasa lagi Pak. Di luar negeri semua klub bola basket itu pergi ke SMA nanya di sini siapa yang jago. Itu harus sampai ada yang namanya talent scout. Di kita nggak ada budget untuk bikin itu. Nah makanya kalau PSKD juga tidak mulai ada talent scout, nggak akan lahir tuh nama-nama besar berikutnya. Next. Metode pengajaran pasti berbeda antara TK, SD, SMP, SMA. Saya lihat di sini ada guru TK, SD, SMP, SMA. Tapi di mana public speaking itu lebih penting? Saya pikir semuanya penting. Tapi yang saya juga baca dari beberapa literatur, unsur bermain itu lebih banyak di TK. Bahkan mereka belajarnya nggak boleh terlalu dipres dulu. Tetapi begitu sudah sampai SMA, ini menjawab pertanyaan Bapak. Misalnya nanti ada yang bertanya, mana lebih penting public speaking? Saya akan jawab semuanya penting. Tetapi begitu kita sambungkan dengan public speaking with analysis, public speaking with critical thinking, itu ada di ujung. Di SMA jauh lebih penting. Oleh karena itu Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pengawas, mohon guru-guru yang SMA kemampuan berbicaranya yang sudah makin memberikan analisa kritis itu tolong menjadi satu indikator. Guru yang bisa jadi guru SMA itu harusnya guru yang lebih kritis dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Bukan berarti yang di TK nggak kritis, tetapi memang aspek bermainnya masih lebih banyak. Aspek bermainnya. Nah, apa yang bisa membuat guru ini kritis? Salah satunya adalah forum-forum seperti ini bertanya, dan Bapak Ibu guru juga menerbitkan literatur, mulai mau menulis, bahkan bisa menerbitkan jurnal. Bahkan kalau misalnya tidak ada waktu, bisa nanti berpartisipasi, seperti beberapa guru yang ikut bersama dengan saya menulis di dalam buku ini. Ada sekitar 3 atau 4 orang, guru muda ada di Jakarta Barat, salah satu guru yang ada di NTT, dan satu lagi pengamat pendidikan nasional. 3 orang yang ikut menulis. Next. Apa sih sebetulnya public speaking for teacher? Yang dimaksud dengan public speaking for teacher itu, saya melihat bahwa untuk melahirkan pendidikan yang baik, harus ada guru yang baik. Kompleksitas zaman yang makin tinggi seperti sekarang, sebetulnya Bapak Ibu sekalian sudah harus go digital. Sudah harus mau melihat gimana guru-guru di luar negeri itu mengajar. Lihat aja, nonton aja di YouTube, banyak sekali. Dan pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Selama ini, yang saya ingat pada saat saya dididik oleh guru-guru saya dari SD, SMP, SMA, lebih satu arah. Tapi saya bersyukur, sekitar 10 tahun yang terakhir ini saya sudah melihat guru
bahkan guru SMP sudah memberikan kesempatan buat anak SMP presentasi. Dulu kami nggak pernah seperti itu. Nah, dengan sekarang ada komunikasi dan presentasi dan alat-alat yang canggih seperti komputer dan lain sebagainya, itu sudah satu kemajuan, memberikan kesempatan murid untuk menjelaskan. Tapi proses tanya jawab, menurut beberapa literasi dan juga menurut beberapa sumber, kita dianggap negara yang masih agak tertinggal dari sisi memberikan ruang tanya jawab. Ini adalah suasana sekilas yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu dan pasti sudah sering lihat. Mikrofon tentu perlu untuk bisa membangkitkan suasana, motivasi. Jadi nggak salah kok kalau Bapak Ibu atau kepala sekolah sekarang mulai berpikir menaikkan budget anggaran pembelian sound system. Tidak salah. Kasihan Pak, orang yang disuruh berteriak-teriak di depan ini tanpa pengeras suara. Kasihan. Jadi logikanya semua sekolah ini pengeras suara sudah harus punya, dan bahkan antar kelas harusnya ada peredam suara. Ini adalah bab buku yang ada di buku kami. Kami hari ini siang ini hanya akan mendorong poin nomor 1, poin nomor 3, dan poin nomor 4. Selebihnya mungkin nanti kita bisa bahas di forum-forum berikutnya atau mungkin di tanya jawab. Next. Apa yang disebut dengan public speaking? Kita buat sederhana saja. Public speaking itu memerlukan platform, memerlukan pola dasar berpikir. Yang pertama, dia harus bisa menampilkan apa visi. Yang kedua, dia harus bisa menampilkan apa yang menjadi misi. Nah, visi dan misi kembali lagi harus kepada visi dan misinya PSKD. Jadi kalau orang di luar lihat ada seorang guru PSKD tampil di TV, harusnya tanpa dia nyebut namanya dan tanpa dia harus menyebutkan identitasnya, kalau cepat dia bisa menampilkan gaya mengajarnya sesuai dengan visi-visinya, kita langsung bisa tunjuk tangan, ini pasti guru PSKD. Saya belum tahu persis bagaimana Bapak Ibu di sini menyelaraskan ataupun standar, karena semua orang pasti punya standar masing-masing. Yang ketiga, mengenal apa kekuatan dan kelemahan diri, itu melakukan pendekatan apa yang disebut dengan DISC test. Hampir semua perusahaan penerbangan internasional yang sangat terkenal reputasinya dengan servis melakukan program ataupun proses rekrutmen karyawan dengan melakukan seleksi DISC yang disebut dengan dominance, influence, consciousness, dan steadiness. DISC ini sudah terkenal di mana-mana, dan untuk melakukan tesnya bayarnya bahkan kadang-kadang sampai ada yang di atas $5.000. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mengerti cara menganalisa diri sendiri, sangat mudah dan sangat murah, tidak perlu bayar segitu mahal. Selain Bapak Ibu yang harus dites DISC-nya, Bapak Ibu juga harus melakukan uji coba DISC ini kepada murid, sehingga tahu. Nah, salah satu faktor kesulitannya lagi adalah dengan kesulitan memahami apa DISC kita, lalu memahami apa DISC orang lain, kompetensi orang lain. Itu satu kelas yang mungkin isinya 40 orang, itu perilakunya berbeda-beda. Itu sebabnya agak bingung kita melihat kalau di sekolah Indonesia peserta kelasnya atau anak didiknya bisa lebih dari 20. Sementara satu orang guru sekarang menghadapi murid 10 aja dia udah mulai bingung otaknya dan ngafalin namanya. Di sekolah anak kami satu kelas diawasi oleh 2. Di PSKD mungkin juga ada. Tapi yang jelas sekarang satu orang seperti saya untuk melihat dan menghafal satu persatu nama Bapak Ibu dan memonitor pergerakannya dari jam 7 sampai dengan jam 12 mustahil. Hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Jumlah murid yang terlalu banyak, dugaan saya juga yang melahirkan kualitas murid Indonesia pas-pasan. Karena keintiman, kedekatan, dan kedalaman tidak akan didapat dari jumlah 1 melawan 40. Tapi kalau satu rasionya melawan 10 atau satu mengajar 20, bukan hanya snorkeling tetapi dive. Yang diperlukan oleh Indonesia saat ini bukan snorkeling education, hanya ngambang di atas, tetapi dive, yaitu dalam, menukik ke dalam, untuk bisa menciptakan orang-orang Indonesia yang kritis dan analitikal. Saya belum melakukan risetnya, tapi jangan-jangan itu juga karena pola pengajaran yang sudahlah kita ngajar aja, average aja, rata-rata aja.
Karena jumlahnya banyak, nggak mungkin bisa setiap orang maju ke depan. Probabilitas anak untuk maju ke depan, diminta untuk mengerjakan soal, paling Bapak Ibu cuma bisa minta mengerjakan 2-3 atau orang anak. Akhirnya yang pintar hanya yang 2-3 ini aja. Kalau ini yang disuruh-suruh terus untuk maju ke depan. Atau kebetulan dia nggak bisa, dia ketangkep untuk maju ke depan, ya dia ketahuan, jadi akhirnya nggak bisa. Tapi kalau yang 20-20-nya maju mana mungkin. Tapi yang benar harusnya seperti apa? Seperti itu dong. Karena mereka juga bayar uang sekolahnya sama. Semua anak bayar uang sekolah yang sama, berarti semua anak juga boleh dapat kesempatan yang sama untuk maju ke depan. Yang keempat, memiliki rundown ataupun agenda. Apa sih agendanya? 1 jam ngajar di kelas, berapa jam mau menerangkan? Berapa jam mau memberikan tes uji coba? Berapa jam mau melakukan summary atau disebut dengan kesimpulan? Tapi kadang-kadang kalau saya ingat kembali lagi kepada guru-guru saya di SD, dari awal jam pelajaran jam 7 sampai jam 8, dia ngomong dia terus. Ada sih yang ngasih kesempatan untuk kita maju, tapi banyak juga yang udah ya, semua udah jelas, saya 1 jam ngomong, dia pergi. Berarti cuma dia yang pintar, kami yang enggak. Jadi agenda ini perlu ada rundown. Berapa menit pembukaan, berapa menit melakukan flashback kepada materi pelajaran yang mungkin Bapak Ibu ketemu dengan murid itu 1 minggu yang lalu. Lalu setelah itu menerangkan ini topik baru yang hari ini kita ajarkan. Baru setelah itu meminta anak maju ke depan. Baru setelah itu menutup dengan kesimpulan. Yang perfect seperti itu. Rundown yang sempurna. Next. Tapi apakah bisa dilakukan? Kita nggak tahu. Kalau Bapak Ibu mungkin memerlukan perjuangan soal waktu dan kesulitan lain di dalam kelas. Apa yang menjadi kontennya public speaking sih? Saya tulis di beberapa halaman buku saya, public speaking itu bukan harus pintar bicara, bukan harus pintar bicara saja, bukan hanya pintar bicara saja, tetapi kemampuan bicara itu harus dilakukan dengan kemampuan membaca, menulis, mendengar, berpikir kritis, dan kita harus bisa selalu berbicara. Tadi ada poin nomor 5 sebetulnya yang namanya berbicara. Jadi setelah kita membaca, menulis, mendengar, berpikir kritis. Jadi ketika Bapak Ibu sendiri agak malas menulis, agak malas menciptakan hasil tulisan baru, agak sulit dipahami kalau Bapak Ibu untuk bisa bicara dengan sempurna. Kurang lebih kalau presentasi, ini adalah struktur berbicara, durasinya. Kalau semuanya 100%, biasanya bobotnya diletakkan di bagian isi, di tengah. Dan selalu ada kesempatan untuk bisa melakukan kesimpulan. Kesimpulan itu untuk mencek apakah anak-anak ini benar ikut dari awal sampai dengan akhir, termasuk membangunkan orang-orang yang kadang-kadang tertidur di kelas. Inilah gunanya summary. Next. Yang berikutnya, ini adalah beberapa hal yang membuat presentasi itu gagal. Kadang-kadang karena Bapak Ibu kalah percaya dirinya sama murid, atau mungkin mulai menemukan juga ada beberapa contoh kasus bahwa murid ada yang lebih pintar dari gurunya. Terus begitu ketahuan ada murid yang lebih pintar, makin gak pede kalau ketemu sama murid ini. Itu ada beberapa kasus saya lihat murid-murid di Jogja, nakalnya luar biasa tapi pintar. Sampai gurunya mikir gimana nih cara menghadapinya, karena dia lebih pintar daripada gurunya. Nah, anak seperti ini gak boleh dijauhi, tetapi juga harus dirangkul. Berarti dia harus diberikan kebebasan untuk bertanya. Tetapi makin diberikan kebebasan untuk bertanya, dia menjadi lebih dominan dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Berikutnya, ini adalah salah satu public speaking flowchart yang memang saya buat berdasarkan riset orang-orang yang nggak suka bicara. Jadi awalnya dia menerima public speaking ini sebagai sebuah ketakutan, dia nggak suka, tapi dia harus bicara di depan publik, dia sudah guru dan akan bicara di depan publik. Mungkin awalnya nggak suka, cara bicaranya yang pertama mungkin tidak terlalu elegan, maka dia tidak diterima oleh publik, tidak diterima oleh muridnya. Sebagai guru yang baru pertama kali datang, mungkin murid-muridnya bilang, Bapak atau Ibu guru ini nggak lebih enak dibandingkan dengan Bapak Ibu guru yang itu, enakan yang ini. Berarti dia nggak diterima. Ketika dia tidak diterima, dia harus cari tahu apa kekuatan public speaking, dan berikutnya dia harus melakukan presentasi yang efektif. Dan berikutnya, seorang guru juga punya kesempatan untuk menjadi good presenter. Seorang guru itu harus bisa jadi MC. Seorang guru harus bisa jadi orang pembawa acara. Sama seperti profesi yang saya jalankan. Karena memang di atas kelas, dia yang menjadi dirigennya. Itulah profesi MC. MC di bidang pendidikan,
itulah guru. Berikutnya, apa sebetulnya definisi dari public presentation? Di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa presentasi publik itu adalah menyampaikan pesan. Sesederhana menyeberangkan satu benda dari satu titik ke titik lain seperti gambar ini. Sesederhana ini. Tapi kadang-kadang yang menjadi batasan buat kita adalah bagaimana di antara benang ini selalu saja ada masalah-masalah yang menghadang kita. Noise, trouble, bunyi dari luar, handphone dan lain sebagainya, atau perhatian-perhatian anak-anak yang terpecah. Kalau membuatnya terlalu rumit, mungkin bisa kita nanti berjam-jam di sini, tapi oleh satu gambar yang sederhana ini sajalah. Sebetulnya Bapak Ibu kan sedang memindahkan isi buku ke kepala mereka. Sesederhana itu, kalau bisa disederhanakan lagi, kenapa harus terlalu kompleks? Berikutnya, ini adalah faktor-faktor yang kami nilai di dalam kompetisi Public Speaking for Teacher atau Public Speaking for Teacher Competition 2014. Ada 5 parameter yang diukur di sana. Dari 5 parameter ini masing-masing diberikan bobot 50 sampai dengan 90. Ketika diberikan kolom, harus ada kolom angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sana nomor 1 adalah verbal graffiti, nomor 2 adalah body language, nomor 3 adalah ideas development, nomor 4 adalah creativity, dan yang terakhir adalah enthusiasm. Dan untuk salah satu kolom penilaian yang mudah, ini diberikan nomor dan nama. Diberikan nomor 1 misalnya namanya A. Angka yang akan terjadi antara rentang kolom 1 sampai dengan 5 adalah 50 terbawah sampai dengan 90. Ini bulat, tidak ada pecahan. Jadi ketika ini bulat, tidak ada pecahan. Kalau ada satu angka 50 saja, itu biasanya sudah membuat jatuh. Dan pada saat penjumlahan angka total, ini adalah sigma ataupun penilaian dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dibagi dengan 5. Akan keluar hasilnya di sini, di total. Dan akan di-compare dengan guru-guru yang lain. Kurang lebih itu nanti akan kita bisa lihat. Tetapi kalau ingin menjelaskan apa yang disebut dengan verbal graffiti, kita mulai dengan video yang pertama. Silahkan dilihat dulu. Ini adalah video yang pertama. Verbal graffiti, sebelum diputar saya akan sampaikan dulu penjelasannya. Verbal graffiti, kalau ini tidak ada di sini, kalau mau catat aja. Verbal graffiti adalah sebuah keadaan yang membuat Bapak Ibu nyaman untuk mengulang sebuah kata-kata yang sebetulnya tidak perlu di dalam kelas. Seperti oke, paham. Kadang-kadang tidak tahu mau ngomong apa, tapi jadi nah, setiap itu dilakukan, nilainya adalah minus 10. Ketika total nilai 100, satu kali mengatakan di penalti, berarti nilainya tinggal 90. Tapi yang terjadi kalau dalam 8 menit nanti Bapak Ibu kompetisi, Bapak Ibu mengucapkan 8 kali, artinya 8 dikali 10 adalah minus 80. Nilainya bukan berarti 100 kurangi 80 jadi 20, enggak. Tetap nilainya 50, karena 50 aja udah di bawah. Dipakai 50 aja Bapak Ibu udah gak menang. Jadi harus 0, harus 0 verbal graffiti, harus bersih kalau ngomong, clean sheet kalau istilah saya. Yang kedua adalah body language. Tolong dibuka dulu PowerPoint-nya. Body language. Body language adalah olah tubuh yang Bapak Ibu tunjukkan kepada publik, kepada murid. Jadi kalau ada gerakan seperti ini, saya tidak merekomendasi karena ini menunjukkan badan yang tidak meyakinkan. Kalau mengajar untuk murid yang sama, mungkin Bapak Ibu sudah punya confidence. Tapi kalau tiba-tiba diminta untuk mengajar murid yang baru, di situasi yang baru, di tempat yang baru, jangan-jangan badannya juga jadi kagok ataupun jadi nervous. Di PowerPoint berikutnya yang juga dijelaskan penting selain body language adalah bagaimana Bapak Ibu harus punya faktor apa yang disebut dengan ideas development. Ini adalah bagian yang paling sulit. Ideas development itu untuk melatihnya, Bapak Ibu sekalian, para guru perlu mengadakan forum seperti ini lebih sering di luar jam pengajaran, mengundang orang baru, meminta atau mengajukan topik-topik pembahasan yang baru,
dan satu orang diminta untuk bisa mempertahankan pendapatnya dengan orang lain atau guru lain menjadi semacam juri atau panel. Di Amerika ini biasa dilakukan. Di luar negeri semua orang yang memiliki ide dihajar habis-habisan, apalagi orang yang mau minta dana atau mau mengajukan sebuah proyek yang harus didanai untuk diminta investasinya. Berbagai juri yang ada di dalam video ini melakukan tekanan kepada seorang rekayasa atau rekayator atau disebut dengan pemilik ide, dan idenya tidak diterima. Tetapi proses kebiasaan tekan menekan inilah yang membuat akhirnya guru bisa punya mengembangkan kemampuan berpikirnya atau yang disebut dengan ideas development. Materi PowerPoint berikutnya adalah setelah ideas development, apa faktor lain yang bisa menjadi faktor pemicu untuk bisa meningkatkan kualitas pengajaran melalui public speaking. Saya sebut dengan creativity. Mengajar nggak harus ngomong. Contoh video ini ingin memberikan pesan tentang lingkungan, Bapak Ibu cukup putar video aja. Jadi ini adalah salah satu metode yang disebut dengan creativity, yang mungkin Bapak Ibu harus peras otak luar biasa karena tidak disediakan anggaran oleh sekolah, karena tidak disediakan atribut apapun oleh sekolah, tapi untuk memancing kreativitas dan menyampaikannya lebih mudah ke murid, kreativitas atau video ini diputar. Harus cari sendiri bahan-bahannya. Itu sebabnya memang menjadi guru tidak mudah, karena kita harus searching ini di berbagai informasi. Ada banyak cara untuk bisa menyampaikan pesan. Salah satunya melalui berbicara. Tetapi kita bisa lihat sepanjang kurang lebih berapa menit, video tadi tidak menggunakan kemampuan guru untuk berbicara, hanya memutarkan video. Tapi ada juga yang gagal seperti ini. Oh, ini adalah salah satu contoh video yang antusias. Nanti yang gagal kita bisa lihat, tapi yang antusias ini contoh kita bisa lihat video berikutnya. Saya pikir hal-hal yang seperti ini mungkin tidak terjadi di PSKD, tapi kita tetap perlu hati-hati. Kegagalan-kegagalan di dalam mengajar itu dimungkinkan terjadi karena kekurangan matangan kita dan kekurangan kita dalam mempersiapkan diri untuk mengajar. Saya pikir ada lagi poin berikutnya. Coba kita lihat di PowerPoint berikutnya setelah antusiasme. Ya, itu adalah 5 parameter ataupun kriteria yang akan kita gunakan nanti di dalam public speaking competition for teacher dengan rentang nilai 50 sampai dengan 90. Silakan kalau mau lewat dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, yang juga menjadi guru di PSKD, itulah hal-hal yang ingin kami sampaikan yang merupakan summary ataupun ringkasan dari buku Public Speaking for Teacher. Sekarang saya pikir adalah sesi yang baik untuk kita mendengarkan tanggapan dari Bapak Ibu, dan mungkin juga yang kurang kalau ada buku kami yang nanti mungkin perlu kita revisi ke depan, saya akan ajak Bapak Ibu mungkin untuk bisa mempertimbangkan usulan dan masukan. Kami ada 6 orang, jadi ada 6 buku, berarti kami punya kesempatan untuk bisa berikan 4 dulu lah, karena yang 2 ini nanti akan diberikan oleh kepala sekolah, dan 1 lagi nanti mungkin untuk perwakilan dari PSKD. Jadi 4 orang kami minta untuk ke depan. Siapa yang berani mengambil tantangan itu akan dapat buku dari kami. Dan sebelumnya kita berikan juga tanya jawab. Kami persilakan, mikrofonnya boleh diberikan. Saya di depan mungkin duduk aja. Siapa yang mau tanya pertama kali? Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan, dan luar biasa sekali ya untuk pertemuan hari ini, banyak sekali ilmu yang kita dapat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Enta Gita Siadian. Saya dari TK PSKD 6 Bulungan, dan saya adalah seorang guru TK. Kebetulan saya juga mengajar di kelompok TKA. Yang mau saya tanyakan di sini tentang verbal graphic. Di
Di sini seringkali kita kalau untuk menjadi PR atau public speaking, ya, ada seringkali pengulangan kata. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, hal baku apa yang bisa membuat seorang itu atau seorang PR bisa menjadi lebih pede, bisa menjadi lebih lebih percaya dirinya baik kepada publik ataupun kepada siswa. Bisa jadi. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan dulu buat Ibu Erita. Buat pertanyaan. Terima kasih Ibu Erita. Ibu Erita adalah guru TK ya? Ya. Iya. Percaya diri, verbal graffiti. Memang untuk bisa percaya diri itu perlu latihan yang sangat luar biasa. Sekarang duduk dulu aja Bu, nggak apa-apa. Jadi memang untuk bisa melatih verbal graffiti sampai hilang itu perlu kemampuan yang sangat luar biasa tekun untuk berlatih. Dan saya selalu biasakan dengan merekamnya di rumah atau kapan saja dengan handycam. Dan setelah itu kami melakukan proses review. Sering sekali setelah kita mengajar, kita tidak melakukan self analysis atau kita tidak melakukan cross check terhadap hasil kita. Saya pikir kalau nanti suatu saat PSKD ini punya banyak juga dana yang bisa disiapkan untuk kamera atau CCTV, kepala sekolah ataupun pengawas itu bisa melihat guru di kelas itu ngajar seperti apa. Karena kadang-kadang sekarang yang luar biasa repot adalah mungkin belum semua pengawas ataupun kepala sekolah bisa sempat memperhatikan benar nggak ini guru yang ngajarnya. Kadang-kadang diceknya nanti adalah akhir periode atau pada saat akhir semester, ini muridnya banyak yang lulus apa enggak. Tapi udah terlambat. Saya belum tahu pasti apakah ada metode seperti itu. Tapi wajar kok kalau suatu saat Bapak Ibu itu mulai diawasi oleh kamera. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa bohong lagi. Karena mungkin kalau perkembangannya sampai ke tahap itu dan uang sekolah nanti mungkin bisa saja mahal sekali, wajar juga kalau mulai ada orang tua mengatakan, boleh nggak saya lihat rekaman pengajarnya guru yang ngajar anak saya. Kita nggak bisa membatasi namanya consumer insight seperti itu. Walaupun agak luar biasa sulit, tapi sekarang saja di airport dan di tempat-tempat pabrik yang tadinya tidak pernah dipasang oleh CCTV, dan juga di beberapa supermarket kecil yang sering dirampok, kalau Bapak Ibu sering lihat di televisi, sudah mulai bisa kelihatan kan siapa yang ngambil. Siapkah kita sebagai guru suatu saat juga diawasi seperti itu? Pertanyaan ini kita kembalikan kepada Bapak Ibu. Biasanya kalau orang sudah mulai diawasi, dia jadi mulai lebih teratur, tertib. Oleh karena itu perlu mempersiapkan naskah, semua rincian pengajaran yang akan disampaikan. Untuk verbal graffiti sendiri secara khusus, latihannya adalah selalu memperlambat tempo bicara. Biasanya verbal graffiti itu datang karena kita ingin cepat menyelesaikan sebuah kalimat. Lalu kita memegang satu panduan apa yang disebut dengan rundown. Kalau kita sudah punya rundown, seperti tadi saya sampaikan, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Dan kadang-kadang rundown itu ditulis hanya di atas kertas putih yang kita letakkan di meja, sehingga kita tahu kita mau ngomong apa. Saya pikir itu Bu, jawabannya. Tepuk tangan dulu buat Bu Erita. Pertanyaan berikutnya. Penanya berikutnya. Silakan berdiri dulu Bu. Terima kasih untuk waktu buat saya. Saya Rudiana Tambugolong, guru SD kita 3 PSKD, mengajar di kelas 6 SD. Berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Bapak tadi, saya tertarik untuk kreativitas seorang guru memang diperlukan untuk mencetak anak itu menjadi juara, adalah dari guru tersebut berperan untuk kreatif, lebih kreatif. Yang saya tanyakan,
untuk memacu kreativitas seorang guru berkaitan dengan materi yang memang perlu dipersiapkan. Hal apa yang bisa kami lakukan agar terpacu anak-anak di dalam IT sekarang harus mengetahui perkembangan teknologi, sedangkan gurunya jauh lebih menjadi kendala dalam hal kreatif. Anak-anak sudah lebih mengetahui bidang IT. Jadi hal apa yang lebih cepat guru kuasai untuk lebih kreatif, terutama di bidang IT, menyampaikan materi kepada anak-anak untuk mencetak anak-anak menjadi bisa lebih juara. Terima kasih. Terima kasih, Boy. Yang berikan tepuk tangan buat guru Diana. Saya pikir ini juga salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh guru-guru dimanapun di Indonesia ini. Dan apalagi kita yang di Jakarta saja mungkin masih seperti itu, apalagi yang di daerah ya Bu ya. Di daerah lebih sulit dapat akses internet. Pertama, yang namanya, kalau menurut saya Bu, yang namanya kemajuan itu nggak bisa kita hadap Bu. Saya dulu mengatakan bahwa udahlah, SMS aja udah cukup. Setelah SMS, mulai lagi ada teknologi baru di telepon, ada email. Setelah itu keluar lagi sekarang ada BlackBerry Messenger. Udah sudah BlackBerry Messenger, datang lagi ada yang namanya WhatsApp, datang lagi yang namanya Viber, datang lagi yang namanya macam-macam banget. Jadi udah hampir semua teknologi ini mengepung kita. Pertanyaannya, apakah kita perlu memiliki semuanya itu? Tentu kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Tapi sekarang aja Bu, pimpinan sebuah negara sudah punya Twitter Bu. Yang dulunya nggak semua pimpinan negara punya Twitter. Artinya sudah melek teknologi Bu. Jadi punya akun Facebook itu seorang guru menurut saya wajar ya, tidak salah. Punya akun Twitter juga tidak salah. Bahkan itu bisa menjadi jembatan untuk komunikasinya dengan publik dan juga bisa menjadi jembatan untuk komunikasinya dengan murid. Tapi tentu penggunaan yang terlalu berlebihan juga membuat fungsi gurunya bisa bias. Jadi dimiliki boleh, tapi dipakai sewajarnya. Sehingga kalau anak muda ini sekarang jauh lebih kreatif, kita tidak kreatif, mereka akan sulit Bu untuk bisa mencapai slide yang tadi yang nomor 1 ya. Slide nomor 1 di mana guru itu harus jadi role model atau menjadi tokoh. Jawabannya sangat singkatnya begini Bu. Mereka murid-murid ibu ini pulang dari rumah, mulai pulang dari sekolah, tidak ketemu lagi dengan ibu dan mulai ketemu dengan dunia yang baru. Dunia yang baru itu adalah komputer, dunia yang baru itu adalah digital, di mana mereka menemukan guru-guru bayangan di sana. Mereka menemukan guru-guru yang tidak terstruktur dalam proses akademik mereka, tapi dia harus menjadi guru. Dan guru-guru ini beberapa kali dan di beberapa faktor punya kelebihan dari ibu atau dari bapak. Pada saat misalnya murid ibu bertanya, mereka lebih cepat untuk menjawab. Nah, jadi ada guru-guru digital di luar sana. Pertanyaannya kan, mereka ini adalah customer ibu. Mereka ini adalah pelanggan ibu. Mereka ini kan adalah wakil-wakil dari orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah ibu. Kalau sampai ibu ketinggalan zaman, ketinggalan teknologi, ya ibu tidak salah juga suatu saat ibu akan ditinggalkan. Jadi caranya menurut saya kita harus responsif terhadap perubahan teknologi ini. Tentu ibu harus mulai familiar dan biasa menggunakan email, komputer, biasa menggunakan Twitter, Facebook, dan masih banyak akun sosial media lainnya yang ibu bisa gunakan. Tetapi tetap fungsinya adalah sebagai guru. Kalau setiap hari berkicau di Twitter, kapan mengerjakan pekerjaan sekolahnya? Jadi betul yang ibu sampaikan, kemajuan teknologi ini sekarang sudah melampaui kecepatan yang tidak bisa diperkirakan oleh manusia. Sekarang begitu banyak proses tayangan tidak hanya bisa ditonton
dilihat di tablet, di smartphone, di handphone, itu semuanya udah gambar-gambar dan audiovisual. Bahkan kalau ibu tidak cepat mengikutinya, ini murid-murid bukan hanya bisa melihat yang bagus, tapi juga melihat yang tidak bagus di dalam fitur-fitur teknologi tersebut. Karena bukan rahasia lagi, di dalam internet juga ada hal-hal yang tidak patut dilihat oleh anak, seperti seks, kriminalitas, dan lain sebagainya. Gitu Bu, jawabannya untuk Ibu Rubiana, harus Bu melek teknologi, guru mutlak untuk melek teknologi. Jadi minta nanti sama Pak Ruban Gaul handphone yang lebih canggih, jangan cuma yang bisa kirimin SMS, tapi bisa kirimin pesan Twitter dan juga Facebook. Oke Bu, tepuk tangan dulu untuk Ibu Rubiana. Pertanyaan berikutnya, silakan Pak. Ini harus lebih keras melawan hujan ya Pak ya. Terima kasih Bapak yang memberikan kepada kami nama Lainan Purba mengajar pendidikan agama Kristen di SD kita 3 BSKD di tempat itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, ini pengalaman pribadi memang, tapi mungkin banyak hal juga kami dengarkan dari teman-teman. Ketika kita melaksanakan supervisi terhadap orang lagi mengajar, biasanya kita bisa mengkritisi kesalahan orang. Tapi ternyata saya ketika ada pemeriksaan dari atasan saya juga, contohnya saya di supervisi seperti itu, ternyata saya juga seperti itu. Apa yang saya kritik dari orang lain, ternyata saya juga melaksanakan seperti itu. Bagaimana cara kami untuk menyadari hal seperti itu? Suatu saat kami juga disupervisi oleh atasan kami, mungkin dipantau oleh atasan kami, juga bisa kami dengan willing-nya juga dengan lancar, gak ada yang kamu seperti itu. Bagaimana caranya? Terima kasih. Terima kasih Pak. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak Lainan. Pak, di dalam proses ajar mengajar yang kami lakukan juga dengan beberapa lembaga, kami mengajar di korporasi. Sebelum kita masuk ke jawaban pertanyaan Bapak, pertama saya makin menyadari bahwa ternyata sebutan yang paling ideal buat guru itu adalah fasilitator. Karena begini Pak, kita yakin bahwa yang namanya kesempurnaan itu amat mustahil bisa kita dapatkan dari seorang guru, karena dia juga seorang manusia yang punya banyak kelemahan. Hampir mustahil kita menemukan ada kesempurnaan dalam diri seorang guru, walaupun anak-anak kita mengatakan guru ini enak, guru yang itu enggak, guru yang ini luar biasa. Tapi guru yang luar biasa pun pasti ada kelemahannya. Nah, oleh karena itu, di dalam beberapa proses ajar mengajar yang saya lakukan dengan korporasi, kami sejak awal sebelum masuk proses itu sudah duduk dan sepakat dulu bahwa yang mengajar atau yang memfasilitasi, posisi kami ini disebut fasilitator, dengan yang mengikuti pelajaran tersebut atau yang disebut dengan murid atau yang disebut dengan partisipan. Kami lebih suka juga menggunakan istilah partisipan. Itu boleh sama-sama memberikan kritik dan dikritik. Posisi itu dulu yang kami mulai sejak awal pengertiannya. Jadi kami boleh memberikan lembar penilaian terhadap partisipan atau murid, tetapi pada saat yang sama juga lembar yang disebut dengan customer feedback form itu dibagikan kepada semua murid, sehingga murid boleh menilai dosen yang ini tidak enak, guru yang ini tidak enak cara mengajarnya, dan sangat mungkin seseorang murid atau partisipan menilai guru A atau dosen A itu nilainya 90, tapi di saat yang sama Bapak mungkin menilai guru tersebut 60. Bagaimana fakultas ataupun sebuah sekolah bisa menerima hasil yang berbeda-beda ini sebagai sebuah tanda? Ya, tidak ada jalan lain melakukan apa yang disebut dengan scoring. Skornya semua dikumpulkan dan memang ada, kalau anggap puas atau sangat puas misalnya 90, puas 80, sedang misalnya 70, buruk misalnya 60, dan angka-angka itu ditambah. Tapi bisa juga dilihat Pak, biasanya customer feedback form itu tidak ngibul. Kalau hampir 70% anak di dalam kelas mengatakan guru ini enak, ini hampir pasti mendekati kebenaran bahwa guru ini memang berhasil. Oleh karena itu mungkin itu adalah salah satu cara yang tadi kami sebutkan di depan, sekolah atau kepala sekolah bisa menggantikan keberadaan CCTV tadi dengan CCTV manual, yaitu adalah kertas yang disebut dengan customer feedback form. Form pengisian penilaian akhir murid terhadap guru.
Jadi guru harus mau siap dinilai loh Pak, bukan hanya guru yang memberikan penilaian. Dan seingat saya, setiap kami menilai rapor, kalau dengan sekolah anak saya yang sekarang, itu pada saat rapor diberikan, kami diberikan satu lembar juga untuk mengisi bersama dengan anak kami, dan setelah itu dibalikkan hari itu juga. Nah ini yang saya tidak lihat di beberapa sekolah. Ada sekolah-sekolah memberikan kemajuan pada saat guru menyerahkan ini loh Pak, prestasi akademik anak Bapak selama 3 bulan, 6 bulan. Kami juga mohon Bapak mengisi lembar penilaian kualitas pengajaran kami. Tolong Bapak isi sebentar, 5 menit, dan setelah itu dikembalikan. Dan itu dikumpulkan oleh kepala sekolah. Dan pada saat mengisi, kami kan tidak tahu Pak, Ibu, bagaimana kualitasnya guru ini untuk mengajar. Kami yang kami tanya adalah siapa? Ya anak kami. Jadi saya, istri, dan anak isi form itu bertiga. Gitu Pak. Ini menjawab dulu persoalan bahwa ada equal condition di dalam sebuah kelas, bahwa murid yang dianggap notabene lebih muda umurnya daripada guru, murid yang mungkin lebih sederhana cara berpikirnya, sekarang sudah diberikan kesempatan untuk bisa menilai guru. Zaman dulu belum ada Pak. Pokoknya right or wrong, teacher is the king. Benar atau salah, guru lah pahlawan Anda. Guru bahkan tidak pernah salah. Sekarang Pak, dengan ada kemajuan yang disebut dengan customer satisfaction, keunggulan pelayanan, bagaimana mengukur kinerja pelayanan, wah ini hal-hal seperti ini menjadi terbuka Pak. Artinya sebetulnya beban guru sekarang menjadi jauh lebih berat, karena harus siap dikritik, bukan saja setelah nanti menerima rapor, bahkan harian pun sudah mulai bisa dikritik. Nah, pertanyaan Pak Lengan tadi, ketika guru merasa tidak siap untuk dinilai, saya pikir kalau murid sudah diberikan keleluasan untuk bisa menilai guru, orang tua juga sudah mulai biasa diberikan kebiasaan untuk bisa menilai guru. Forum-forum seperti video yang tadi, di mana Bapak harus tampil sendiri dihadapi oleh guru satu PSKD dan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang agak mencecar. Itu menurut saya bisa mulai membuat kepercayaan diri Bapak makin meningkat. Dan forum seperti itu dengan mengundang orang tua menjadi salah satu pengisi tempat duduk yang disebut dengan juri kami, itu juga bagus kalau menurut saya. Karena bisa saja kan, karena korps guru tidak enak menjelek-jelekan guru. Jadi bertanyanya yang dia normatif dan memuji saja. Tapi kalau coba menempatkan satu orang tua, murid yang kritis, dan Bapak dalam tanda petik dikritisi cara mengajarnya, akhirnya Bapak mulai merasa tertantang untuk bagaimana membuktikan kepada orang tua ini bahwa ini loh, saya juga mempersiapkan diri dengan baik. Jadi dua caranya Pak. Pertama, sering mengikuti forum seperti yang tadi diputar di sana. Yang ikut di dalam forum tersebut hanya guru, tapi sesekali mulai berani terbuka. Berani nggak undang orang tua ke sini yang memang punya kompetensi di bidang topik yang mau dibicarakan. Coba dong pada saat nanti saya mengajar, Ibu bisa menilai saya nggak? Itu yang bisa saya sampaikan ke Pak Lengan. Tepuk tangan buat beliau. Masih ada lagi? Pertanyaan berikutnya, Pak Arbiter. Ini supaya gampang, semua yang bertanya kita berikan buku ya. Boleh tepuk tangan dulu buat semua yang bertanya. Dapat buku semuanya. Terima kasih. Nama saya Arbiter Semorangkir, guru di SMP 3 PSKD dan di SMP 1 PSKD. Impresi saya terhadap pemaparan Bapak tadi sangat bagus ya, menakjubkan. Cuma yang tadi saya berpikir adalah bagaimana hal ini dicoba diimplementasikan dalam tatanan praktis. Ini menjadi persoalan. Karena banyak orang secara teoritis dia menguasai, tetapi setelah masuk di dalam kelas yang notabene dia harus mengajar berjam-jam tiap hari. Ini adalah suatu pekerjaan yang sangat membosankan. Dan dia di situ akan dicoba diuji di dalam kreativitas untuk mengembangkan sesuatu inovasi yang baru. Tetapi kembali pertanyaannya,
seberapa lama kekuatan seseorang guru untuk bisa melakukan hal ini. Dalam dunia marketing saya kira hal ini oke-oke saja, ini hal-hal yang bisa saja. Sebagai contoh, ada dulu teman saya punya ambisi yang hebat jadi seorang guru yang bagus, lulusan IPB, guru biologi. Dia aktivis dan dia bilang saya menjadi seorang guru yang bagus, memberikan suatu model dulu bagaimana menjadi guru yang bagus. Dia mengajar di SMA 3, tetapi tidak berapa lama dia mengajar hal itu, dia tidak tahan dengan keadaannya dan akhirnya kembali ke habitatnya di situ. Jadi ini menjadi persoalan-persoalan yang sering kita lihat di dalam dunia public speaking yang memang berbeda dengan di dalam dunia kelas. Tapi nanti mungkin kiat-kiat itu bisa kita minta juga. Nah, kembali kepada persoalan konsentrasi kita masalah public speaking atau public speaker ya. Mungkin Bapak bisa kembali menjelaskan kepada kami kompetensi dasar apa yang perlu dimiliki seorang partisipan atau seorang guru supaya bisa menjadi seorang public speaker yang hebat ya, yang punya dampak yang luas. Lalu yang kedua, yang mana di antara kompetensi itu yang lebih dominan yang perlu dimiliki seseorang. Lalu hal berikutnya adalah seseorang kan ingin menjadi public speaking atau public speaker, tentu dia itu hal yang bagus. Tapi menjadi persoalan dia kan pasti suatu saat dia mengalami kejatuhan. Dan untuk mengangkat memotivasi itu seperti apa supaya dia bisa berhasil. Dan secara khusus saya ingin bertanya kepada Bapak, berapa lama Bapak butuhkan waktu untuk menjadi seorang public speaker yang seperti yang Bapak perankan saat ini? Berapa lama Bapak butuhkan? Sebab saya pikir ini suatu perjalanan yang tidak instan lah, yang tidak mudah untuk dicapai. Sehingga ini menjadi inspirasi buat kita. Terima kasih. Iya. Luar biasa pertanyaannya Pak Arbiter, langsung 4 atau 5. Jadi, tapi bukunya hanya 1 Pak. Enggak, bukan berarti bertanya 5, bukunya 5, tapi kualitas pertanyaannya luar biasa. Luar biasa memaksa saya harus berpikir keras untuk bisa memberikan jawaban. Karena inilah yang saya tunggu-tunggu. Tantangan ini yang kami tunggu. Saya pikir Pak Arbiter, kami berterima kasih karena memang apa yang Bapak sampaikan itu juga yang kami rasakan. Sekarang ini kan kami mencari bagaimana pendekatan tidak hanya sekedar memberikan teori, tapi juga jawab dong kalau ini ada gap antara apa yang kita sampaikan dengan realitas yang ada di lapangan. Mungkin menjawabnya kalau boleh terbalik Pak, karena saya masih hafal yang paling belakang dulu. Kalau ditanya berapa lama ya, mudah-mudahan Bapak juga bisa melihat perjalanan karir bahwa kami ini umur ya sekarang kan kepala 4 gitu. Kami mulai ini dulu semuanya pada saat kami kuliah. Jadi kami kuliah tuh 23 lah ya, 23 berarti kalau sekarang ke 40 20-an tahun gitu. Tentu saja kita semua ingin menjadi lebih singkat, tetapi memang saya setuju dengan yang Bapak sampaikan. Nggak ada yang bisa instan di dalam dunia ini. Semua harus ada dengan proses, dengan kerja keras. Dan ya kalau Bapak tanya apakah saya melakukan kerja keras, sampai bersakit-sakit kadang-kadang. Dan saya sama sekali tidak mengikuti jejak. Misalnya, apakah orang tua mengajarkan ini secara praktikal? Ini loh langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak. Yang diajarkan oleh orang tua hanya prinsip-prinsip yang masih membekas di kepala saya pada saat saya diajarkan oleh guru SMP yang pernah menyabet saya, guru bahasa Inggris. Tapi akhirnya ya jadi pokoknya begitu kamu salah lagi ngomongin ini mestinya present tense, future tense, saya sabet nih pantat kamu, sabet. Guru musik dilempar penghapus. Ya akhirnya kita jadi takut kan melakukan kesalahan itu gitu. Jadi sebetulnya walaupun itu sudah tidak dalam konteks lagi mendidik anak seperti sekarang, tapi pada saat saya duduk di bangku SMP, saya pikir yang berharga sampai hari ini, goodwill yang ada, saham yang ada dari dalam guru itu terhadap diri saya adalah disiplin. Yang saya tidak bisa bayar, dengan uang sekolah pun saya nggak bisa bayar. Luar biasa betapa guru itu membuat ada norma di kepala saya. Kalau kamu lakukan ini, maka kamu disebut maling. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu disebut koruptor. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu berdosa.
Saya melihat yang menjadi wakil Tuhan di dalam kehidupan saya pada saat saya SMP adalah guru. Karena beliaulah yang mengingatkan. Jadi ini adalah proses kerja keras yang memang dijalankan sejak lama. Tadi mungkin Bapak bertanya apakah 10 tahun, 5 tahun, tapi ya saya jawab 20 tahun. Tapi itu juga setiap orang bisa berbeda-beda. Saya yakin bahwa setiap orang yang mau bekerja lebih keras bisa memperpendek masa kesuksesan itu. Tapi saya kalau boleh jujur juga mengatakan bahwa nggak ada hari tanpa sakit untuk bisa mencapai posisi di hari ini. Ketika orang lain tidur, saya malah melek. Ketika orang lain melek, saya malah tidur. Karena saya menjalani proses ini tidak dengan bersungut-sungut, tetapi kalau mau dipikir-pikir ya capek. Pada saat kami misalnya menganggap bahwa siaran di sebuah televisi swasta menjadi penyiar bola, live-nya jam 12 malam, orang lain udah mau siap tidur, kami jam 10 masih ngutak-ngatik berita. Kesebelasan ini pemainnya siapa ya, pelatihnya siapa, prestasinya apa, yang ini di mana. Pada saat kami tampil di televisi, hasil-hasil pelajaran itu yang saya keluarkan lewat mulut. Tapi orang mungkin lihat hanya di televisi pada saat sudah jadi jam 12-nya. Tapi dari jam 8, jam 7 melakukan apa yang disebut dengan riset di internet, cari koran. Kalau nanti yang main misalnya adalah kesebelasan Inggris yang namanya Manchester United, cari ke websitenya Manchester United, ketik aja nama orang ini. Ini orang ini dulu pernah berhasilnya mencetak berapa gol, tahun sekian pernah punya prestasi kapan, yang paling tinggi, dulu klubnya di mana. Nah, jadi pada saat dia tampil di televisi, saya ingat lagi apa yang saya baca tadi dari jam 7, padahal itu dari jam 12. Dan berpikir di jam 12 itu nggak nyaman banget, karena itu otak mestinya udah tidur. Tapi saya paksa diri saya waktu itu menjadi pembawa acara sepak bola di televisi kurang lebih sekitar 8 bulan per tahun. Capek Pak, tapi mungkin sampai hari ini membekas lah kemampuan itu kepada diri saya. Apa hal-hal yang misalnya dilakukan lagi seperti itu, saya dengan cepat bisa menghadapinya dan menguasainya. Kalau Bapak tadi tanya bagaimana mengatasi gap, ya, apakah betul kalau misalnya sudah semangat bicara seperti kayak saya terus bisa bertahan sampai berbulan-bulan? Ini juga tantangan, karena kadang-kadang mungkin guru juga menghadapi masalah-masalah di rumah, masalah di rumah tangga, masalah di kehidupan yang membuat mereka punya aspek lain. Nah, ngapain lagi aku semangat, orang aku juga udah gak punya harapan hidup misalnya. Nah, saya pikir poin inilah juga yang harus diambil oleh sekolah, di mana kepala sekolah perlu menjadi mitra dari guru-guru, karena layaknya sebuah kesebelasan sepak bola, guru-guru ini adalah para pemain dari kesebelasan sepak bola yang memang dapat dianalogikan sebagai sebuah tim di sekolah ini. Tentu di dalam beberapa kali pengalaman saya pernah bekerja, saya pernah menemukan beberapa karyawan saya ataupun staf saya ataupun tim saya kelihatannya tidak semangat lagi. Padahal saya tahu betul dia expert di bidang itu, dia jago sekali di bidang marketing. Dan saya mencari tahu kenapa orang ini tidak perform, tidak berkualitas dan tidak punya semangat lagi dan tidak pernah bisa mencapai hasil-hasil pekerjaan yang bagus. Sampai saya ketahui yang bersangkutan punya masalah kehidupan. Nah, ketika saya masuk mencoba ngomong sebagai sahabat dan tidak berusaha mencampuri urusannya karena itu adalah urusan pribadinya, tetapi mencoba memberikan ruang sebagai abang dan adik, ternyata mampu naik lagi dalam kisaran waktu 1 sampai dengan 2 bulan. Jadi wajar kok kalau guru itu memerlukan juga role model di atasnya dia, dan paling gampang ya kepala sekolah sebetulnya bisa dijadikan role model atau pengawas dari grup-grup sekolah seperti PSKD ini kalau besar ya. Jadi perlu didatangi, perlu ditanya, perlu juga diajak ngomong di luar pendidikan, karena kita juga makhluk hidup yang membutuhkan penyegaran. Mengajak Bapak Ibu nonton ke sebuah bioskop, menonton sebuah film, dan setelah itu mendiskusikannya, itu bukan hal yang tabu di luar negeri.
kenapa di Indonesia tidak dilakukan dan budget untuk itu misalnya dikeluarkan. Sehingga kita harus berusaha keluar dari rutinitas. Karena rutinitas ini yang akan membuat kita tumpul dan membuat kita bosan. Poin yang lain yang tadi saya sampaikan kepada Bapak, juga saya setuju bahwa kalau misalnya saya udah ngomong nih, terus saya performnya bagus, terus 3 bulan saya loyo lagi. Nah, salah satu siasat-siasat ataupun teknik-teknik yang kita lakukan, harusnya sekolah juga mau Pak untuk mengeluarkan anggaran ataupun kegiatan apa yang disebut dengan management and reward. Nah, kalau kali ini saya dorong ke rewardnya saja. Rewardnya itu adalah salah satunya membentuk atau melakukan kompetisi. Kompetisi itu adalah salah satu cara untuk membuat orang tidak jenuh. Tapi bukan hanya itu patokannya. Kita tidak mengejar katakanlah, oh saya harus jadi juaranya. Tetapi kebiasaan untuk bersaing dan berkompetisi itu yang membuat orang atau membuat sebuah roda organisasi bisa berputar dan bergairah. Misalnya di beberapa perusahaan yang memang orientasinya kepada penjualan, dibagi ke dalam beberapa grup sales, dan siapa saja yang bisa mencet karena salah satu key performance indicator ataupun indikatornya adalah penjualan unit atau penjualan produksi barang, maka salah satu kriteria dan ketentuan untuk reward, siapa saja yang mendapatkan penjualan terbanyak, maka dialah yang mendapatkan hadiah. Ini dilakukan di perusahaan asuransi. Siapa saja yang mencetak ataupun mampu menjual premi ataupun menjual polis, maka dia akan berangkat ke luar negeri. Saya rasa walaupun tidak harus se-ekstrim itu, tapi dunia pendidikan bolehlah Pak mulai terbuka untuk mengadopsi hal-hal yang baik dari sistem kompetisi itu. Saya belum tahu persis seperti apa, tapi misalnya pertandingan itu tidak didasarkan kepada kuesioner customer feedback form, karena itu kita belum tentu bisa objektif. Orang tua pasti ada yang senang dengan guru ini, ada yang tidak senang dengan guru itu. Itu tidak bisa dijadikan salah satu alat untuk mengukur. Tapi misalnya kejuaraan yang kita bikin dan melibatkan orang lain dari pihak eksternal untuk menilai sebagai juri, sehingga Bapak tidak pakewuh terhadap gurunya, karena wah Pak Kepala Sekolah kok menangin yang ini, itu nanti ada persoalan baru lagi di situ. Sebaiknya undang orang lain dari luar, bikin sebuah kontes, bikin sebuah penilaian, sehingga fair. Para guru juga tidak akan tersinggung, karena proses ini harus dilakukan dengan tetap menjaga jarak antara kepala sekolah dengan guru-gurunya. Saya pikir itu 3 pertanyaan yang tadi Bapak tanyakan, dan saya sangat setuju. Bagaimana cara mengevaluasinya adalah begini Pak. Di pertanyaan yang tadi saya masih ingat, per 3 bulan itu kita perlu membuat hasil rekaman Bapak tampil. Sehingga ketika Bapak sudah merasakan, mungkin memang betul tidak bisa tiap hari buat presentasi yang canggih seperti ini, dan memang akan capek mempersiapkan ini. Tetapi boleh Pak dibuat tanggal-tanggal tertentu. Katakanlah per 3 bulan ada satu kelas yang besar, di mana kelas 1, 2, dan 3 dikumpulkan, tapi guru ini diberikan kesempatan. Jadi digilir Pak Kepala Sekolah. Kita punya 40 guru, kita punya 1 tahun, oke, Bapak mendapatkan kesempatan bulan Januari presentasi yang disebut dengan open class. Open class ini artinya materi yang disampaikan adalah umum, tapi berlaku untuk kelas 1, 2, dan 3. Ini dilakukan juga di universitas, itu yang disebut dengan kuliah terbuka. Tapi ketika hanya diberikan kesempatan untuk ngajar kelas 3, kelas 3, kelas 3 terus, tentu saja mungkin juga ada kebosanan menghadapi orang yang itu saja. Jadi mungkin perlu dipikirkan Pak, ada forum yang lebih besar, kelas 1, 2, dan 3, gurunya digilir, yang memberikan presentasi umum saja, apa saja. Nah, guru-guru tersebut yang akan ditampilkan di sana diberikan semacam masa persiapan dan juga dibantu dengan publikasi. Murid-murid sudah diberikan informasi dulu bahwa selain misalnya Pak Peter menguasai ilmu matematika, tetapi beliau juga ternyata mampu memotivasi murid. Oleh karena itu, kelas yang disampaikan bukan kelas matematika, tetapi kelas motivasi oleh Pak Peter. Dan setelah itu Pak Peter juga diberikan informasi bahwa seluruh murid yang ikut ini, yang kelas 1, 2, dan 3 diberikan kuesioner. Nanti dari 100 kuesioner itu Bapak akan dinilai tentang 50 sampai 90. Terpacu jadinya. Tapi ketika, ya udah ya, Bapak yang presentasi, setelah presentasi terima kasih ya Pak, gak ada reward, orang juga gak semangat Pak, Ibu.
Jadi rewardnya bisa dalam bentuk hadiah, rewardnya juga bisa dalam bentuk customer feedback form yang dikembalikan lagi kepada Bapak ini. 100 orang yang mengikuti seminar Bapak mengatakan 80% Bapak adalah seorang good motivator, yang 20 tidak. Berarti nilai Bapak juga belum 100. Itu Pak Arbiter yang saya bisa sampaikan. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Arbiter. Ada lagi? Pak? Iya. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya mau tanyakan adalah nama dulu ya. Nama saya Irfan Simatupang. Saya ngajar agama dan olahraga di SMP PSKD 3. Kita dari tadi berbicara tentang public speaking atau public speaker yang di dalamnya tentu menjadi public figure. Ada sesuatu yang ditonjolkan, ada sesuatu yang dimunculkan, ada sesuatu yang ditampilkan, sehingga bukan hanya melalui komunikasinya saja, tapi kepribadiannya dia sendiri juga dijual. Apa kaitannya dengan guru? Terkadang kita bisa melihat ada guru yang mengajar matematika. Anak-anak sudah underestimate dulu dengan matematikanya, sehingga dia tidak menyukai matematika itu. Figurnya adalah seorang guru, dia harus bisa membawa anak-anak untuk bisa menyukai pelajaran matematika atau fisika yang berbau dengan hitungan. Itu dilakukan dengan upaya-upaya oleh guru. Namun ada sisi yang lain. Pelajaran itu disukai oleh siswa, tapi siswa sendiri tidak suka dengan cara guru itu mengajar. Salah satu faktor komunikasinya, salah satu faktor. Tadi kita ada lihat beberapa faktor termasuk kredibilitas guru yang bisa membawa murid untuk menerima, terus bagaimana ide development-nya, bagaimana dia bisa mengeluarkan ide-idenya sehingga mengangkat ide-ide siswa itu bisa bukan hanya tersirat tapi bisa jadi tersurat gitu loh, bisa muncul ke permukaan. Nah, pertanyaan saya adalah kiat-kiat apa yang bisa disampaikan kepada kita agar dalam sebagai public speaking atau public speaker, kita yang tadinya tidak disukai jadi disukai. Jadi disukai, dan salah satu faktor adalah mungkin kepribadiannya ya, tapi ada kiat-kiat yang mungkin bisa kita dibagikan untuk kita yang tadinya kita tidak disukai bisa menjadi disukai. Lalu yang kedua, tadi sudah terjawab, cuma saya mau lebih ke bagaimana kita bisa meraih satu prestasi di dalam penyampaian untuk skill communication-nya, sehingga anak-anak ini juga bisa sampai mendarat kepada mereka, karena tingkat level ini kan berbeda, TK, SD, SMP, SMA. Kalau tadi Pak Charles sampaikan bahwa kalau tingkat TK lebih banyak dengan cara bermain, sehingga komunikasinya kan lewat bermain lebih banyak. Kalau yang lebih tinggi adalah tingkat SMA, adalah di situ dia sudah mulai menganalisa dan mengkritisi, sehingga dalam berkomunikasinya juga kan akan berbeda. Nah, mungkin itu bisa disampaikan kepada kita bagaimana kita bisa mencapai itu dan kita bisa melakukannya di dalam sebagai seorang public speaking. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan juga buat Akhir Pak. Saya kenal beliau waktu itu pernah kita ketemu di Bandung, Jawa Barat. Sekarang ketemu lagi dan ternyata sudah jadi guru agama dan guru olahraga. Ya, kalau dari postur tingginya sebetulnya Bapak sudah paling unggul dibandingkan dengan guru lain, karena minimal postur tubuh tinggi itu mencuri perhatian, Pak. Ya kan? Jadi kalau itu tidak Bapak pergunakan dengan baik, berarti sayang banget. Nah, tapi poin-poin berikutnya adalah kan orang setelah melihat orang tampil, bukan hanya tampilan luarnya, tapi juga mulai kualitas isinya. Saya melihat memang perlu banyak perjuangan yang dilakukan oleh para guru, dan salah satu caranya adalah di acara seperti ini perlu sering dilakukan apa yang disebut dengan enlightenment.
Kami pada saat dulu bekerja juga di korporasi, setiap bulan sekali Pak, apa yang disebut dengan enlightenment. Dan cara enlightenment ini memancing kita untuk melakukan kreativitas. Guru dilepas untuk bisa menjadi IO-nya, atau kami dilepas untuk menjadi event organizer, untuk menyelenggarakan acara di korporasi. Kita undang tokoh pembicara dari luar, kita yang harus mengorganize di tengah-tengah pekerjaan-pekerjaan rutinitas yang kita lakukan. Sehingga akhirnya begini loh Pak, pada saat kita mau bicara soal apa yang disebut dengan kreativitas itu datang pada saat, umumnya ya Pak, datang pada saat kita tertekan. Kalau bayangkan misalnya Bapak udah punya jadwal mengajar besok jam 7, lalu tiba-tiba pengawas ataupun kepala sekolah mengatakan, Pak, ini ada pekerjaan tambahan. Gimana tuh cara menyiasatinya? Nah, saya kok melihat tampaknya guru ini berada di dalam zona teratur, yang karena memang tugasnya sudah teratur, dia agak jarang berani ngambil daerah apa yang disebut dengan risk area. Misalnya pekerjaan-pekerjaan tambahan di luar pekerjaan mengajar yang diberikan menjadi ditolak karena alasan besok saya harus ngajar. Saya sangat menyadari bahwa mengajarnya itu juga tetap yang utama, tetapi menolak berbagai kesempatan yang diberikan secara tiba-tiba yang berujung kepada pemaksaan diri Bapak yang harus melakukan kreativitas, itu sama saja mulai menumpulkan kreativitas kita. Dan memang pekerjaan kreativitas yang dibarengi dengan suatu resiko yang sangat tinggi, di situ ada peluang kalau mau sukses banget, kalau mau jatuh banget. Kalau mau jatuh banget. Di contohnya di sebuah event yang kami lakukan ya, kami sudah biasa melakukan event, tapi tetap aja mengelola event itu tidak mudah. Karena memeras otak dan keringat dan tim yang sangat kecil yang harus bisa menguasai dan menaklukkan sebuah area. Jadi saran saya kepada Bapak ya, kita harus mau menerima beberapa event yang diberikan oleh sekolah, termasuk ini juga kebijakan dari sekolahnya. Acara-acara seperti ini wajar kok Pak kalau untuk diberikan kepada beberapa orang guru secara reguler putar. Dijadiin ketuanya, jadi di luar pekerjaannya sebagai guru diberikan lagi pekerjaan tambahan sebagai pengatur organisasi pengadaan event seperti ini. Itu yang bisa, salah satu tips yang bisa saya berikan. Tips yang lain, ya ikut Pak dalam berkompetisi melawan guru-guru yang lain untuk mengukur kira-kira ada di mana posisi Bapak di industri mengajar ini dibandingkan dengan yang lain. Yang kemudian adalah mencoba untuk bisa, nggak tahu apakah ada program yang namanya rotasi. Kalau misalnya bisa mulai mengajar, jangan dengan orang yang itu-itu aja. Saya berusaha untuk menghindari memberikan pelatihan kepada perusahaan yang sama, orang yang sama, dalam kurun waktu yang agak sama dan dekat. Karena buat saya juga nggak ada passion untuk mengajar orang yang itu lagi. Saya selalu mencoba mengambil yang baru. Lalu kalau dikaitkan dengan perilaku, tadi kami belum menjelaskan, tapi mungkin kalau Bapak bisa lihat literaturnya, DISC itu adalah perilaku dominan, perilaku yang influence, perilaku yang consciousness, sama perilaku yang steadiness. DISC, maaf. Jadi dominance, influence, steadiness, consciousness. Kita ya harus bisa menyadari bahwa guru ini banyak menggunakan kemampuan berbicara. Jadi kalau di dalam perilaku yang 4 tadi, apa yang disebut dengan beberapa perilaku yang juga ada bahasanya seperti dominan, lalu ada sanguin, ada flegmatis, dan ada melankolis sempurna. Ini guru tampaknya harus kuat Pak di daerah dominance, influence, atau kolerik, sanguin, dan melankolik. Tetapi di dalam flegmatisnya itu harus sedikit. Karena itu beberapa literatur yang saya pelajari bahwa di satu sisi guru harus disiplin, tapi di sisi yang lain guru harus bisa lentur. Nah, di disiplin yang bisa menggunakan yang dominance, karena di situ bisa mengatur agenda. Karena tadi kalau kita ingat penjelasan ada public speaking platform, harus punya visi, harus punya misi, harus mengenal kelebihan dan kekuatan diri, harus memiliki agenda. Nah, yang biasanya kuat untuk memiliki agenda adalah tipe perilaku yang D, orang yang dominan. Karena dia tahu dia mau atur rundownnya kemana.
Tapi pada poin yang lain, karena di dalam diri manusia ini 4 perilaku itu ada, D, I, S, C ada, dan ketika ditarik menonjol nanti biasanya yang keluar hanya 2, yaitu komponen yang memang berdasarkan kepada result oriented dan juga kepada human oriented, di mana yang result oriented itu dimiliki oleh yang D, dominan, dengan yang C, yang consciousness. Nah ini kalau digabungkan, memang mereka dua-duanya itu orientasinya kepada bekerja. Nah, tapi faktor lain yaitu yang memperhatikan manusia adalah yang di faktor perilaku I dengan yang S, yang influence dengan yang steadiness. Kombinasi antara D dengan I atau I dengan C itu sangat menarik. Karena kombinasi dua perilaku yang didorong menyempit ke atas berdasarkan referensi dari Plato, itu mengatakan bahwa manusia ini hanya tinggal punya 2 perilaku yang dominan di ujung, yaitu tinggal pilih antara yang D dengan yang I atau dengan yang D dengan yang S. Tidak bisa D dengan C, karena dua-duanya ini berdasarkan result oriented. 2 perilaku manusia yang sangat menonjol itu harus, salah satu faktornya adalah result oriented, yang satu lagi human oriented. Juga tidak bisa dua-duanya human oriented. Itu makanya disebut DISC. Kalau digambarkan kurang lebih ini D, ini I, ini S, ini C. Yang orientasinya kepada result adalah yang D dengan yang C. Ciri-ciri dari orang yang D itu biasanya tegas, singkat, dan keras. Sementara yang C biasanya orang yang detail, rinci. Nah, tetapi karena ini adalah result oriented, ini pendekatannya pada hasil, ini juga pendekatannya pada hasil, ini tidak bisa digabung menjadi satu. Kombinasi yang akan lahir, karena dengan konsekuensi rumus yang disampaikan oleh Plato, berarti harus menggabungkan yang hasil dengan yang kepada pendekatan kepada manusia. Ini pendekatan yang human oriented, yang I dengan yang S. Jadi kombinasinya yang pertama yang bisa keluar adalah guru dengan profil pribadi karakter DI, yang kedua adalah D dengan S, yang ketiga adalah C dengan S, yang keempat adalah C dengan I. Ini faktor yang itu membuat kita lancar berbicara, suka berhubungan dengan orang lain, suka memperhatikan dengan orang lain, dan biasanya kalau yang I memang tampil dengan percaya diri karena mengetahui kelebihan dirinya, misalnya ganteng, cantik, itu biasanya melihat sendiri. Sementara yang S, walaupun perhatian kepada manusia, tetapi sifatnya lebih statis. Ini yang disebut juga dengan plekmatis. Jadi dia lebih statis dan tidak terlalu mau berkembang. Nah, kombinasi yang memang secara riset dipelajari bagus adalah D dengan I, lalu C dengan I. Ini adalah kombinasi yang memang luar biasa. Guru tentunya, apalagi ilmu-ilmu seperti fisika, matematika, perlu mengeluarkan C-nya lebih kuat. Karena nggak boleh dong ada pelajaran matematika guru menilai 2 tambah 2 5 itu sama dengan benar. Harus 2 sama dengan tambah 2 sama dengan 4. Itu C-nya main. Tapi ketika kita bilang lagi ke public speaking platform yang punya agenda, ini yang main. Jadi memang D dengan C itu diperlukan di setiap area menjadi guru, dan sebetulnya Bapak Ibu memiliki 4-4-nya. Hanya tinggal kapan mau digunakan. Nah, biasanya guru-guru yang tidak mau merubah murid karena capek, karena pendekatannya mau singkat dan keras, itu menggunakan D. Tapi murid-murid sekarang katanya sudah tidak bisa lagi dikerasi dengan seperti itu, juga harus ada pendekatan human, pendekatan berdasarkan human interest atau human oriented. Makanya I-nya harus dikeluarkan. Paling gampang lah ketemu dengan Bu Leli pada saat di Kota Casablanca. Saya tahu beliau yang lebih dikembangkan ke saya bukan D-nya, tapi I-nya. Karena biasanya orang itu begitu kenalan, ada ide kreatif, jalan. Acara ini juga bisa terjalin karena 2 orang I ngomong. Waktu itu di Kota Casablanca, kita langsung bisa cepat kompak gitu. Tapi kalau orang D, singkat-singkat aja. Nah, biasanya orang yang atau guru yang didorong menjadi guru bimbingan penyuluhan, kayaknya nggak cocok orang D. Harusnya cocok orang I, karena dia senang meladeni orang. Tapi hampir semua guru saya rasa punya I. Saya juga punya I yang kuat. Dan I ini yang banyak dipergunakan
untuk public speaking for teacher. Jadi kemampuan I-nya harus lebih banyak. Saya pikir itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ada satu waktu lagi pertanyaan untuk yang belum bertanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Kebetulan saya dapat pertanyaan terakhir nih untuk orang yang bertanya terakhir. Setahu saya Pak di nama Rasman Lumadaja, guru bahasa Inggris SMA 2. PSKD 2 Pak. PSKD 2. Nah pertanyaan saya jelaskan dulu sedikit. Setahu saya itu PSKD itu pertama saya potong dari public speaking platform tadi. Ini ada agendanya Pak. Oke. Ada agendanya kita. Jadi kalau Pak Bonar tadi jelaskan, apakah guru kira-kira punya rundown atau urutan pengajaran? Saya yakin semua guru yang ada di sini punya silabus pertama. Dari silabus kita turunkan itu ke RPP. Rencana pelaksanaan pelajaran. Nah, di RPP ini ada urutannya, ada tujuannya, ada materinya, ada metodenya, ada medianya, dan lain-lain. Ada evaluasi bahkan. Nah, yang mau saya tanya adalah guru-guru kita ini, teman-teman ini pasti kreatif. Dan salah satu bagian dari RPP itu adalah media. Kalau media yang canggih seperti Bapak gunakan sekarang, ada Infocus dan lain-lain, itu mah gampang, bisa. Tapi apakah ada kiat-kiat lain yang membuat guru itu jadi termotivasi untuk membuat media yang paling sederhana, yang ortodok, tapi proses pembelajarannya itu sangat menarik dan disukai anak-anak? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini nanyanya satu, nggak kayak Pak Arbiter, tapi susahnya lebih susah dari Pak Arbiter. Dan nanyanya terakhir. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan Pak Rasman, saya juga mau sampaikan ke Bapak, ada diskusi menarik waktu itu antara teman-teman saya yang bertaruh begitu. Dia memojokkan ataupun menantang kita dengan pemikiran begini. Apakah membuat sebuah film yang berbiaya sangat mahal pasti akan menjadi bestseller, atau bikin film yang berbiaya murah tapi bisa mendapatkan perhatian dari orang lain? Hal ini pernah terjadi di dalam diskusi kelompok kami. Dan kalau kita lihat riset juga di Amerika Pak, di negara-negara lain, ada juga film yang sudah mengerahkan jutaan exposure atau ratusan miliar effortnya, taruh bintang yang paling mahal, taruh sutradara paling mahal, taruh editing yang paling canggih, filmnya tetap aja jeblok. Poinnya yang saya mau sampaikan kepada Bapak adalah, yang saya pahami atau yang saya lakukan hari ini tentu hanya cuplikan-cuplikan. Ini tidak semuanya harus dilakukan, tapi poinnya yang saya mau sampaikan sebetulnya dalam buku ini juga adalah, yang paling penting adalah si pengajarnya, diri pengajarnya. Baru yang kemudian perlu adalah kontennya. Ada 3 persyaratan seminim-minimnya di dalam menciptakan sebuah kelas yang bisa interaktif. Pertama, harus ada gurunya. Nggak mungkin disebut kelas kalau tidak ada guru. Yang kedua, harus ada kelas dan muridnya. Yang ketiga, harus ada kontennya. Saya pernah hadir di dalam sebuah kelas, sudah siap dengan materinya, tapi pesertanya nggak ada. Mau presentasi apa? Ada juga guru yang udah canggih banget, muridnya datang, tapi materinya nggak ada. Nah, saya pikir pertemuan kita hari ini 3-tiganya ada. Saya ada, kelasnya sama pesertanya ada, materinya juga ada.